Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar semua? Saya percaya bahwa semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan kita boleh menikmati hari-hari kita dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita masih stay at home, biarlah ini kesempatan yang Tuhan mau kita pergunakan sebaik mungkin untuk kita membangun kembali mezbah kita di hadapan Tuhan. Dan untuk menikmati hari-hari kita dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari Jumat Agung. Seluruh dunia memperingati Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Jumat Agung adalah merupakan satu karya, puncak dari karya Allah terbesar, di mana Allah dalam mewujudkan kasih-Nya sebagai puncak karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Kita akan memperingati Jumat Agung pada hari ini dengan perjamuan suci. Saudara kekasih dalam Tuhan, persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup, Tuhan yang memiliki, yang telah menyatakan kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang tidak berkesudahan, kasih agape bagi setiap kami orang berdosa ini. Engkau sendiri yang telah datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa dan wujud manusia, dan rela mati, menderita, bahkan naik di kayu salib, hanya karena kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami boleh mengenang kembali betapa kasih-Mu yang tanpa syarat itu. Engkau rela datang ke dalam dunia ini untuk mencari, untuk menebus setiap kami yang datang kepadamu yang penuh dengan dosa itu. Dan Engkau mau memikul setiap dosa kami. Engkau mau menanggungnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dalam perjamuan suci sebentar, kami boleh terus dipersatukan dengan Engkau dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus impartasikan kebenaran firman ini bagi setiap kami. Dan hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Mari Roh Kudus, Kau berbicara bagi setiap kami, urapi pendengaran kami, supaya kebenaran firman ini sebagai benih yang hidup, yang akan jatuh dalam hati kami, yang akan bertumbuh dan menghasilkan ketenangan. Dan kami boleh mengerti Allah sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari Jumat Agung, peristiwa dari puncak karyanya Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Saya memberikan tema renungan pada hari ini dalam khotbah saya buat kita sekalian, yaitu giving birth to calmness, melahirkan ketenangan. Melahirkan ketenangan. Saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, di dalam situasi-situasi sulit ini, banyak kali pemikiran kami, hati kami, bahkan tanpa disadari tutur kata kami menunjukkan sikap di mana kami dalam kekhawatiran, ketidaktenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu saya akan menyampaikan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasalnya yang pertama, dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan baca bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam perjanjian kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi ayat 14 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hari ini kita umat Kristiani di seluruh dunia, tadi sudah saya katakan, mengenal dengan sebutan Jumat Agung. Jumat Agung adalah peristiwa dari puncak karya Allah untuk memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya, kematiannya di kayu salib yang hina itu. Supaya apa, saudara? Supaya memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 20 berkata, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengapa? Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu siapa? Saya, Anda semua. Semua orang telah berbuat dosa. Dan akibat dosa itulah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Berbicara tentang kemuliaan dari bahasa aslinya, itu berbicara tentang nilai, value atau bobot. Waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan memberi kepercayaan penuh sebagai satu nilai, satu bobot kepada manusia. Tetapi itu disalahgunakan. Sehingga apa, saudara? Sewaktu manusia itu dikucilkan, manusia itu telanjang, kemuliaan menjadi hilang. Nilai yang Tuhan berikan itu loss, hilang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan mau mati di kayu salib, mau bayar harga, mau berkorban sebagai karya yang begitu mulia untuk menebus semua orang yang mau percaya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang sudah diperdamaikan. Saya menjadi orang Kristen, saya adalah orang yang diperdamaikan. Apa itu Kristen? Kristen adalah pertama, berdamai dengan Allah. Banyak orang Kristen, tapi hidupnya tidak berdamai dengan Allah. Saya tidak menghakimi, tetapi realita, kebanyakan kita menyandang gelar Kristen hanya di KTP kita, tetapi dalam kehidupan keseharian kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdamai dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah adalah orang yang hidup obey, taat. Orang yang hidup sesuai dengan koridor yang telah Allah tentukan. Orang yang hidup sesuai dengan amanah yang Tuhan berikan. Orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Apa itu Kristen yang kedua? Kristen adalah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada pengucapan syukur. Menerima keadaan kita apa adanya. Dan kita dapat berkata, sungguh kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita tidak perlu mencari identitas kita di sana sini. Karena sebenarnya orang yang berdamai dengan Allah, Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Maka kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Di dalam kehidupan kita ada DNA-nya Allah. Dan darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib itu mengalir dalam seluruh kehidupan kita untuk membuat kita berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, apa itu Kristen? Kristen adalah berdamai dengan sesama. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdamai dengan sesama artinya orang Kristen seyogianya adalah orang yang membawa damai kepada setiap orang. Orang yang hidup memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Itulah Kristen yang sejati. Bagaimana kita bisa hidup dalam ketenangan sesuai dengan tema saya berikan malam hari ini? Tema yang saya berikan pada hari ini, dalam perjamuan Tuhan ini, di Jumat Agung ini, adalah hidup dalam ketenangan, atau melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Nah, untuk melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita, saya akan membacakan beberapa ayat kepada kita sekalian. Sebelum nanti kita akan kembali pada bacaan pertama tadi. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saya mau berkata, seringkali kita gembar-gembor dengan iman. Bicara iman, iman, iman. Tapi hari ini, maaf saya mau berkata, iman aja nggak cukup. Itu kata firman Tuhan, bukan saya. Iman aja nggak cukup, saudara. Kita akan belajar sedikit. Iman aja nggak cukup. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal 1. Saya akan baca buat saudara mulai dari ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu. Saudara, di dalam tulisan surat ini dikatakan kamu harus sungguh-sungguh, jadi nggak main-main, asal sambil lalu. Bukan berarti kita stay at home, social distance, lalu di rumah kita bengong, frustrasi, stres. Nanti saya akan jabarkan itu. Tetapi yang Tuhan mau justru pada waktu kita ada di rumah, ini semua Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa saudara? Kita bisa melahirkan pengendalian diri dalam kehidupan kita. Kenapa? Iman aja nggak cukup. Tadi kan saya katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saudara, Anda dan saya katakan kiri kananmu. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Anda harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Apa yang perlu ditambahkan pada imanmu? 1, kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Saudara, kebajikan di dalam situasi sekarang ini, mari kita lebih banyak memikirkan kebajikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dan pada kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan, knowledge. Di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 berkata,
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, saya heran. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara perhatikan kalimat itu baik-baik, Hosea pasal 4 ayat 6. Ada hal yang aneh dan janggal di sini. Ayat ini dikeluarkan oleh mulut Tuhan sendiri. Umatku, umatku, Tuhan mengakui kita. Kata ku itu berarti kata kepemilikan. Umatku, kacamataku. Saudara, Alkitabku. Ini semua satu tanda, kata keterangan, satu kepemilikan. Tuhan berkata kita, umatku binasa. Kok sudah jadi milik Tuhan masih bisa binasa? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan penganut hedonisme atau teologi kemakmuran. Tapi kita penganut apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang oleh anugerah, oleh kasih karunia diselamatkan. Supaya apa? Menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba kebenaran dan pengudusan yang menghasilkan apa? Buah roh. Yang tadi di dalam Galatia tadi katakan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya dikatakan tambahkan pada imanmu dengan sungguh-sungguh, yaitu imanmu pada kebajikan, kebajikan pada knowledge. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan asli, umatku binasa karena tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan. Meyu sangti tetse, tidak punya pengetahuan. Sebab itu saudara-saudara perlu ditambahkan. Jadi mari kita yang suka gembar-gembor bicara iman gak konyol. Iman gak salah kaprah. Tapi iman harus disertai dengan knowledge. Spirit of wisdom. Katakan amin. Baik, saya lanjutkan. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Wow, ayat ini sangat membesarkan hati saya. Dengan situasi virus yang berkembang ini, COVID-19 ini, atau disebut dengan corona, kita belajar banyak. Jangan kita melihat sisi negatifnya aja. Tapi di sini saya melihat ada satu hal yang Tuhan ingin kita renungkan, kita pikirkan. Sekarang kita belajar, kita beribadah di rumah masing-masing. Minggu lalu saya telah berbicara tentang membangun kembali mezbahmu. Ini semua terjadi karena Tuhan inginkan kita membangun relationship kita dengan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan kepentingan dan egoisme kita. Kita terlalu sibuk keseharian dengan kepentingan diri sendiri atau hedonisme kita sendiri. Tapi ini semua diizinkan terjadi dan alam pun bisa memperbaiki dirinya. Saya baca satu berita bahwa ozon ini mulai menebal kembali. Lihat saudara, polusi udara mulai hilang saudara, langit kembali mulai biru, cerah luar biasa dengan adanya virus ini. Artinya manusia mesti sadar ini terjadi supaya ada batas ruang gerak. Batas ruang gerak ini tujuannya supaya kita berbalik kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan, membangun kembali mezbah kita kepada Tuhan, membangun kembali mezbah pujian dan penyembahan, membangun kembali mezbah ketaatan kita, membangun kembali mezbah renungan kita, hadirat Tuhan untuk kita nikmati. Katakan amin saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya mulai memikirkan dalam surat Petrus ini, dan lakukanlah pemberitaan Injil. Hari ini biarlah Anda mungkin sepakat dengan saya, kalau mimbar-mimbar gereja tidak dapat difungsikan, maka saya percaya
muncul jutaan mimbar yang baru melalui mungkin video conference, atau mungkin live streaming, atau mungkin rekaman video apapun tentang penyampaian kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita lihat di bagian pertama ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk apa? Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dikatakan Rasul Paulus menulis ini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Apa yang mereka dengar? Kolose adalah satu negeri yang makmur, sejahtera, penuh dengan zona nyaman. Tapi kemudian itu diporak-porandakan oleh bencana alam, gempa bumi, dan hancur semua. Ekonomi menjadi luluh lantak. Nah, ketika mereka mendengar ini, mereka tidak henti-henti berdoa. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen ini tidak menggerutu, supaya orang-orang Kristen ini tidak bersungut-sungut. Tapi dikatakan kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Virus corona diizinkan terjadi supaya kita bisa berdiam diri dan merenungkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kenapa, saudara? Supaya hidup Anda dan hidup saya menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan, nah ini yang luar biasa, dan kita dapat berkenan kepada Tuhan. Oke, saudara, berkenan di dalam Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa berkenan di dalam Tuhan kalau kita hidup dalam kecemasan, kebingungan, persungutan, stres? Saya mencatat di sini, kalau kita hidup dalam stres atau panik dengan situasi ini, maka minimal ada beberapa hal yang terjadi pada orang yang panik. Misalnya yang pertama, orang yang panik dalam kebiasaan. Orang yang panik itu biasanya suka lupa. Kita tahu cerita umat Israel. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan begitu luar biasa, mengalami mujizat Tuhan dari waktu ke waktu. Tapi ketika ada satu masalah kecil datang, mereka sudah langsung lupa dan mulai bersungut-sungut. Semoga kita mengalami virus corona ini, kita stay di rumah, kita tidak menjadi orang yang lupa oleh kasih karunia Tuhan yang telah memelihara kita sejauh ini. Amin, saudara. Yang kedua, orang yang suka panik, orang yang suka stres adalah suka marah-marah. Suka apa, saudara? Suka marah-marah. Saya kemarin ada berbicara di satu grup yang lain. Saya bilang, dunia persilatan, dunia Kang O sudah dimulai. Mengapa, saudara? Kita lihat di medsos, kita lihat di pemberitaan, kita lihat di sana sini. Hamba-hamba Tuhan mulai saling serang satu dengan yang lain. Pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk saling menyerang. Nah, ini dampak dari orang-orang yang lagi panik. Tapi hari ini pastikan dirimu dan saya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, orang-orang yang berdamai dengan diri sendiri, adalah orang-orang yang berdamai dengan sesama. Kita tidak lagi panik, kita tidak lagi stres. Katakan amin. Sebab orang panik yang ketiga adalah orang yang suka menyalahkan orang lain. Itu bukti orang lagi panik. Tapi kita tidak. Kita anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Dan yang selanjutnya, orang yang panik, orang yang suka berbelas kasihan, mengasihani diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu, ketika kita mengalami dilema hidup seperti ini, iblis bisa langsung mengambil kesempatan. Iblis mengambil kesempatan
dengan memasuk dalam pikiran kita dan menuduh dan mulai membuat terkontaminasi pikiran kita. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan ini sebenarnya ada agak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa ini semua terjadi? Ya, Tuhan ini sebenarnya baik gak sih? Masa begitu banyak pendeta yang meninggal gara-gara virus corona? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, kalau terjadi pikiran itu, katakan dalam nama Yesus, pergi. Sebab saya tahu iblis sementara mengintimidasi kita. Sebab itu kita perlu melahirkan ketenangan. Giving birth the calmness. Melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita, maka saudara, saya percaya kita dapat berdoa. Bukan lagi bersungut dan saling menyalahkan satu dengan yang lain, atau hidup dengan putus asa, atau dalam kebingungan. Sekali lagi saya katakan, burung di udara aja Tuhan pelihara kok. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Mati di kayu salib dia naik. Oke saudara, nanti saya akan terjemahkan itu. Kita akan bedah, akan prosesi kematian Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya mau berbicara dulu. Bagaimana untuk kita bisa hidup di dalam ketenangan, melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Tadi buah-buah roh sudah dengan selanjutnya berkata. Tapi saya ingin mengambil satu langkah yang luar biasa, yaitu self-control. Orang yang bisa hidup dalam ketenangan adalah orang yang memiliki self-control, adalah pengendalian diri. Saya beberapa bulan yang lalu, sebelum virus corona ini terjadi, saya telah berbicara tentang giving birth the self-control. Melahirkan pengendalian diri. Sebab mengapa saya sadar bahwa peperangan kita ini bukan lawan darah dan daging. Bukan saudara. Tapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu tuh di udara. Lalu saya mulai renungkan dan saya mikirkan, roh-roh jahat di udara, roh-roh jahat di udara seperti apa? Apakah hantu yang gentayangan yang melayang-layang? Bukan. Tapi kuasa jahat, kuasa kegelapan itu, yang sekarang ayat ini Tuhan bukakan buat saya. Peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Tuhan bukakan ini, hikmat ini, spirit of wisdom ini. Dan saya renungkan. Apa itu roh-roh jahat di udara? Ternyata saudara, saya mau berkata, untuk zaman ini, untuk sekarang ini, menurut pemahaman saya, tidak saya doktrinkan, tetapi roh-roh jahat di udara ini berbicara tentang frekuensi yang ada. Frekuensi yang setiap saat, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Semua frekuensi yang ada di atas sana. Oke saudara? Dan iblis mengambil kesempatan ini untuk mendompleng akan teknologi yang menciptakan frekuensi-frekuensi, baik internet, radio, televisi. Saudara, mikir enggak? Berbicara tentang roh-roh jahat di udara, roh jahat telah menguasai, mendompleng. Kita lihat saudara, semua para ahli udah bilang, sebenarnya corona ini itu virus yang sudah lama. Cuma ini lahir lagi generasi barunya. Dan kita lihat berapa persen orang yang meninggal karena corona. Sebenarnya yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal karena corona itu adalah kepanikannya sendiri. Karena panik, stres, depresi, imun tubuh mulai turun, maka virus itu gampang menyerang. Makanya pemerintah menghimbau stay at home. Kenapa? Karena virus corona tidak bisa jalan sendiri, terbang sendiri, tapi dia tidak bisa berpindah sendiri, tapi dia dipindahkan melalui siapa? Kita manusia. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan instruksi stay at home and social distancing. Tujuannya apa? Memutuskan rantai penyebarannya.
Nah saudara, kita perlu taat dong sama pemerintah. Pemerintah juga berasal dari Tuhan. Kalau kita taat, berbicara tentang hierarki, kita taat pada pemerintah berarti kita taat pada Tuhan. Kita memberontak pada pemerintah berarti kita memberontak terhadap Tuhan. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Sebab itu mari kita perlu taat sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan. Kita perlu taat. Pemerintah telah menginstruksikan ini, kita taat. Stay at home. Kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, jangan kemana-mana untuk memutuskan rantai virus ini. Social distancing untuk kita menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Amin, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa melahirkan ketenangan? Pertama, melalui self-control. Saya telah berbicara tentang self-control. Kembali saya mau katakannya, roh-roh jahat di udara ini. Iblis memakai frekuensi-frekuensi yang ada ini untuk mengintimidasi kita, menakut-nakutin kita, menyebarkan berita-berita hoax yang membuat orang jadi bingung, depresi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hei orang percaya, ketika kita taat, kita obey, kita punya self-control, kita masuk di dalam rumah kita dengan keluarga kita membangun mezbah kita akan berdoa dan kemenangan menjadi milik Anda dan milik saya. Amin. Amin. Kemenangan menjadi milik orang percaya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya melahirkan self-control, pertama, kita mau nurut pikul kuk. Tidak mungkin kita bisa melahirkan pengendalian diri, penguasaan diri, jika kita tidak mau tunduk, yang tadi saya katakan. Nah mungkin rantai virus ini bisa berhenti, bisa stop kalau kita tidak tunduk pada apa yang sudah diinstruksikan oleh negara, oleh pemerintah. Pakai kuk yang diberikan. Memang gak enak, gak nyaman di rumah setiap hari. Gak bisa kemana-mana, gak bisa ke mall, gak bisa nonton bioskop, gak bisa shopping. Tapi inilah kesempatan, sekali lagi, membangun mezbah Tuhan, membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Nah Tuhan bilang begini, Tuhan itu adalah cemburu dan pembalas, penuh dengan kemarahan kalau kita mengabaikan Dia. Ingat loh, Tuhan juga punya perasaan, saudara. Dia tuh cemburu. Cemburu kalau kita menomorduakan kita. Sejauh ini seberapa banyak, seberapa lama kita menduakan Dia, mengabaikan Dia. Makanya diizinkan virus ini terjadi supaya kita apa? Bisa membangun kembali relationship kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut. Sorry saudara, jangan salah terjemahkan. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai itu hai, bukan. Tapi lemah lembut, ya, itu tidak sama dengan lemah gemulai. Orang yang lemah lembut, ya, gentleman. Itulah lemah lembut, gentleman. Ya, rendah hati. Dan apa? Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi orang yang tunduk, orang yang obey, orang yang mau pikul kuk yang Tuhan pasang, anggap saja corona ini kuk bagi kita. Corona ini sebagai satu alat pembatasan supaya kita datang dan belajar pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya apa? Jiwamu mendapat ketenangan. Ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Aku renungkan, kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan. Iya juga saudara, mengapa? Kita lihat buruh-buruh yang kerja dan sebagainya. Di satu sisi yang lain saudara, dengan kesempatan ini, stay at home ini, semua bisa memperbaiki apa yang kurang di rumah, yang gak beres di rumah, yang terabaikan bertahun-tahun, bisa dia perbaiki. Entah mungkin yang rumah udah kotor, dia bisa perbaiki, dia bisa bersihkan. Atau gudang yang sudah penuh sesak, dia bisa nata kembali. Coba kalau gak ada corona. Semua berantakan. Jadi lihatlah sisi positifnya. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa melahirkan akan self control ini supaya kita bisa tenang? Ya. Kita perlu ketekunan. Nah, berbicara self control dalam ketekunan ini berbicara tentang setia, pisteo. Apa itu pisteo? Itu berbicara tentang ketaatan dan kejujuran. Kita mungkin bisa bilang kita taat. Nah, kita jujur enggak? Jujur dalam hal apa? Saudara, kita renungkan sendiri. Kemudian selanjutnya, untuk melahirkan self control dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tenang, yaitu tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri. Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yudas pasal 1 ayat 12 dia bilang begini, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon dalam musim gugur, tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Maksudnya apa, saudara? Kalau orang yang ego, maka mereka akan mementingkan diri sendiri dan mereka akan melahirkan kekacauan. Saya pernah di kontak sama ada teman, Pak, Bapak ada lihat gak pemberitaan yang ada di medsos? Pemberitaan apa? Wah, si A, si B saling bela diri. Si A menyerang si B bikin balasan, tapi semua berkedok dengan ayat-ayat. Muncul lagi orang yang ketiga, seolah-olah jadi pahlawan. Saya bilang gak perlulah yang gitu-gitu dibaca atau didengar, abaikan. Kalau orang benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada kepentingan diri sendiri, maka kalau ada yang salah dia datang 4 mata atau minimal by phone. Bro, sis, tidak perlulah situasi seperti ini sebut-sebut begitu. Mari kita rapatkan barisan, sama-sama datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri, sujud mencari wajahnya supaya dia berkenan ditemui. Bukan seolah saling menyerang di medsos. Malu saudaraku. Tapi inilah semua cara iblis. Alkitab berkata, di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kita. Sejak waktu kami mendengar berita itu, terjadi kehancuran ekonomi di Kolose. Kami tiada berhenti-henti berdoa buat kamu. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak kita, ketika Anda dan saya menghadapi persoalan berat, katakan, this too shall pass. Dan itu pun akan berlalu. Supaya apa? Kita bisa kembali tenang. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat, katakan itu akan berlalu, maka kita akan tenang. Atau kalau kita lagi bersenang-senang, juga katakan this too shall pass, supaya kita kembali rendah hati. Orang Ambon bilang, seng lupa daratan, jangan sama dengan kacang lupa kulit. Supaya kita tetap rendah hati. Kalau kita lagi enjoy, kita lagi diberkati melimpah, semua juga akan berlalu. Supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Ingatlah, apapun yang kita hadapi saat ini, this too shall pass. Dan itu pun akan berlalu. Corona, jangan takut, itu pun akan berlalu. Tuhan berjamin kok, anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan ketika hidupmu sepadan dan mendapat perkenanannya. Katakan amin. Oleh sebab itu, untuk melahirkan self control supaya kita jadi tenang, mari saya memberi beberapa tips. 1, tetap sejuk sekalipun engkau berada di tempat yang panas. Katakan, tetap sejuk sekalipun engkau berada di tempat yang panas. Tetap sejuk sekalipun engkau berada di tempat yang panas. Amin, saudara. Yang kedua, tetap manis.
Kalau engkau ada di tempat yang pahit, tetap aja manis. Amin Bapak Ibu. Tetap aja manis. Walaupun kadangkala rasanya hidup ini pahit. Yang ketiga, tetap merasa kecil. Walau engkau sudah menjadi besar. Tetap rasa kecil walaupun engkau menjadi besar. Amin saudara. Saya punya gelar. Tapi saya nggak pernah mau pakai gelar saya. Saya Doctor of Missiology. Tapi kemana-mana saya nggak pakai tuh. Lebih nyaman. Cukup gelar itu untuk membuat saya tambah berpengetahuan dan tambah belajar. Saudara, mari kita mau belajar dari Tuhan. Tetap merasa kecil walaupun sudah menjadi besar. Tuhan Yesus itu Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Mengambil wujud manusia. Tapi lihat semua kegerakannya. Lihat di bukit. Lihat waktu dia mau memberi orang banyak makan. Bisa saja dia bukan Allah yang abrakadabra, bukan. Bisa saja 5 roti 2 ekor ikan itu dan dia bilang, udah bagi semua, bagi. Bisa saja terjadi, tapi no. Tuhan Yesus menunjukkan teladan. Tetap kecil walaupun sebenarnya dia besar. Dengan mengangkat roti ini dia berdoa dan mengucap syukur. Supaya orang tahu ada Allah yang maha besar. Yuwita tesangti. Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Amin saudara. Tuhan mau kita yang sudah rasa besar, mari rendahkan diri, rendahkan hati, tetap kecil, supaya Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Kemudian tetap tenang, walau di tengah badai yang hebat. Tetap tenang, walaupun ada virus, tetap tenang. Untuk tenang, ada tips-tips yang banyak sekali beredar di medsos. Pertama, kalau grup-grup yang terus berbicara tentang corona, delete. Leave itu, tinggalkan tuh grup. Dua, kalau ada orang yang di WhatsApp yang terus memposting soal corona, soal berapa sudah mati, berapa jumlah sudah mati, dan lain-lain. Kalau acara TV, pengumuman berapa sudah mati, matikan tuh TV, nggak perlu dengar. Yang penting kau kan masih hidup, aku kan masih hidup. Amin saudara. Jadi jangan mau izinkan, peperangan itu bukan di hati, tapi peperangan ini di pikiran. Pikiran yang bikin orang stres. Setuju saudara? Jadi jangan lagi terkontaminasi. Pikirkan Tuhan. Pikirkan semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirkan itu. Katakan amin. Kenapa? Pengkhotbah dia bilang, segala sesuatu ada masanya. Untuk di bawah kolong langit ini ada waktunya. Amin saudara. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih. Yang keempat, bagaimana untuk kita melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita? Ya, melalui apa? Preskuneo. Apa itu preskuneo? Berbicara tentang, saya mau terjemahkan lebih jelas lagi dengan suatu contoh. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Wahyu pasal 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Katakan amin. Saya memperhatikan ini, ayat-ayat ini. Saya menangis di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, biarlah sungguh engkau yang lebih besar. Saudara, para tua-tua ini, para elders, para leaders ini, orang-orang hebat, orang-orang intelektual, mungkin doktor, mungkin profesor. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas. Apa saudara? Mereka datang, mereka sujud di kaki Tuhan. Bukan hanya sujud, tapi mereka melepaskan mahkota yang mereka punya, mahkota yang mereka miliki. Mereka lepaskan itu dan mereka lempar semua, buang semua di kaki Tuhan. Sikap kerendahan hati yang sangat luar biasa. Bukan seperti banyak yang kita lihat sana. Orang-orang pinter
Sampai orang bilang, kok pendeta begitu? Berantem, saling serang menyerang. Itu bukan orang bodoh, orang-orang pintar. Tidak menjadi contoh. Tapi kita lihat para tua-tua, para elders ini, para orang-orang cendekia, orang-orang hebat ini, orang-orang luar biasa. Mereka sadar siapa mereka. Biarlah hanya satu-satunya Allah yang kita sembah. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luar biasa, Allah yang diagungkan, Allah yang dimuliakan, Allah yang dipuji. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus orang percaya. Saudara kekasih, setelah mereka sujud menyembah tersungkur, mahkota mereka dilepaskan. Mahkota apa? Mahkota kesombongan, mahkota keras kepala, mahkota keangkuhan, mahkota yang merasa dirinya yang paling hebat dari yang lain. Itu mereka buang di kaki Tuhan. Dan mereka berkata, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sadar, tanpa Yesus kita ini gak ada apa-apanya. Tanpa Yesus kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini nol, zero. Tapi biarlah kita kembali bertobat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita kembali untuk memiliki self-control, pengendalian diri dalam segala hal. Dan kita datang di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu dan mencari wajah-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan ditemui. Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Sebab semua yang terjadi, this too shall pass. Itu pun akan berlalu. Amin, saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita dapat tenang. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan berdoa, percaya, mujizat Tuhan terjadi. Amin, saudara. Saudara ingat, ada cerita dalam firman Tuhan tentang wanita di mana anaknya sakit. Yesus hanya ingin supaya orang tahu siapa wanita Kana ini. Yesus bilang, "Hei, tidak mungkin orang mengambil roti dari meja tuannya dan memberikan kepada anjing." Kalau bicara dengan bahasa sekarang, orang sudah reject, orang udah ngamuk, kurang ajar, berani sebut kami anjing. Tapi Yesus mengambil ini sebagai satu contoh. Apa yang dikatakan oleh wanita Kana ini? Iya Tuhan, tapi biarlah kami hanya mendapat remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dan inilah yang membuat hati Yesus luluh. Walaupun hanya remah-remah. Mari saudara, dengan virus corona ini, kita mau mendapat kasih karunia Tuhan, remah-remah ilahi itu turun dalam kehidupan kita ketika kita memperbaiki mezbah kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, preskuneo. Maka kiranya biarlah semua wabah ini berlalu dari kehidupan kita, dan kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Sehingga dengan demikian, biarlah darah dan tubuh Kristus itulah sumber kekuatan kita, menjadikan kita umat pemenang. Kita bisa hidup dalam ketenangan. Tuhan memberkati saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus pada hari yang berbahagia ini. Haleluya. Saya akan mempersiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, mulai dari ayat ke-23
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, persiapkan hati. Mari kita satu di dalam doa. Kita mengangkat roti dan cawan ini, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kasih Yesus mengalir, dan biarlah dia jamah kehidupan saudara dan saya. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Kita ingat kembali Tuhan dengan cinta kasih-Nya. Dia rela tubuhnya dihancurkan. Dia rela tubuhnya diremukkan, berdarah-darah, mati di kayu salib, supaya saudara ditenangkan, diselamatkan, supaya kita beroleh keselamatan, anugerah Tuhan. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dihancurkan. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat roti ini sebagai gambaran dari tubuh-Mu yang telah diremukkan, dihancurkan oleh karena dosa dan pemberontakan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan pemberontakan kami, supaya kami layak dan berkenan mendapat perkenanan kasih karunia-Mu. Untuk kami Tuhan, mengambil cawan ini, mengambil roti ini. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong ya Tuhan, tolong ya Bapa, kami dapat dipersatukan kembali dengan tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari angkat cawan ini. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan dengan tangan kita. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau telah mati, darah-Mu tertumpah untuk menebus segala pemberontakan dan dosa kami, untuk menebus kehidupan kami dari kesia-siaan, dari pemberontakan, dari dosa dan kekejian. Mari Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, biar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat keselamatan itu. Dan biarlah darah-Mu mengalir dalam seluruh nadi kami,
Darah-Mu mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Dan darah Kristus itulah DNK kehidupan kami. Maka kami dapat hidup dalam ketenangan, melahirkan ketenangan dalam hidup kami. Dan hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minum sama-sama. Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas firman-Mu. Apa yang terjadi di Kolose, karena kehancuran ekonomi dan penderitaan, Rasul Paulus mengirim surat. Mereka tidak bersungut-sungut tetapi langsung berdoa. Tuhan, ajar kami dalam saat-saat mengalami tekanan melalui virus corona ini, biarlah kami dapat berdiam diri di rumah kami dan berdoa. Kami dapat melahirkan self-control dalam hidup kami, pengendalian diri dalam segala hal, supaya kami menjadi orang-orang yang berdamai. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, tanamkan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami tidak egois, kami tidak mementingkan diri sendiri, tapi biarlah kami punya kerendahan hati, dan kami mau pikul kuk yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pasang. Dan hamba percaya, kami akan keluar lebih dari pemenang itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, tanamkan firman ini dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang pemenang. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Dan hamba percaya semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang mengalami mujizat, orang-orang yang mengalami kesembuhan, orang-orang yang mengalami ketenangan. Sebab jiwa yang tenang akan melahirkan banyak hal yang positif. Jiwa yang tenang akan melahirkan kemenangan dalam kehidupannya. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Aku mengangkat tangan ke sorga. Aku berdoa dan aku mohon anugerah melimpah dalam kehidupan mereka. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus, Tritunggal Allah dalam nama Tuhan Yesus, menjaga, melindungi, menyertai, memberkati semua orang-orang percaya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Sekali lagi hamba percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah menerima perjamuan Tuhan. Tuhan jamah kami. Tuhan jamah setiap kami. Yang sakit engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit kau disembuhkan. Dalam nama Yesus yang sakit kau disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang bimbang kau diteguhkan kembali. Sebab Tuhan menjamah engkau. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata atas kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kesulitan ekonomi, karena stay at home, tidak bisa kerja. Dengar, Tuhan menjamahmu. Tuhan menjamahmu. Burung di udara yang tidak menanam menabur, Tuhan memberi makan dengan cuma-cuma. Percaya, Tuhan akan mengirim burung gagak untuk memberkati engkau. Dalam nama Yesus katakan dengan kata iman, amin. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan jamah seluruh kehidupanmu. Haleluya. 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 Yang putus asa hari ini berhenti putus asa. Sebab ada harapan. Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh harapan, rancangan-rancangan yang baik, dengan masa depan yang penuh harapan, rancangan keberhasilan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya bersama-sama saya katakan hari ini, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat surga turun atas engkau dan saya.
Dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan nyata bagi engkau dan saya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Dan biar kita menikmati hari-hari kita dalam pemeliharaan Tuhan dengan jiwa yang tenang. Dan kita boleh membangun mezbah kita. Dan kita boleh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.